Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, saya sudah bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini memang agak berbeda situasinya karena kita lagi berada di sebuah taman di Tebet nih, sahabat beriman ya. Kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, saya ingin bertanya Pak Ustadz. Mudah-mudahan nanti ini bisa menguatkan keimanan saya juga secara pribadi. Sebenarnya untuk apa sih kita hidup di dunia itu Pak Ustadz? Karena kok yang saya rasa ya, itu kok agak berat sekali dihubungkan dengan yang harus dilakukan, yang kemudian nanti ada kehidupan lain lagi setelah di dunia ini. Jadi bagaimana sebenarnya ini tujuan kita hidup di dunia ini Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang tertulis dalam Quran, memang keinginan Allah menciptakan manusia itu memang dari Allah aja. Istilahnya ada beberapa cerita diceritakan bahwa Allah menciptakan Adam itu dari, mau diceritakan tentang Muhammad ceritanya. Oh, jadi seperti itu. Jadi karena nanti titik akhirnya itu pada Rasul kita yang tercinta nih, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diciptakanlah Adam dahulu. Nah, diciptakan Adam, kemudian urutannya jelas nanti gitu. Ya. Cuma memang walaupun Allah tahu dengan diciptakannya Adam itu dikasih nafsu yang seperti saat ini, nafsu manusia itu mirip-mirip ya. Ya, itu Allah juga tahu sebenarnya. Nah, akhirnya banyak hal yang diceritakan tentang akhirnya pembeda antara manusia dengan malaikat, dengan setan, dengan jin itu diceritakan. Kemudian disitulah mulai ada benturan. Kalau malaikat disuruh sujud pada Adam, mau. Kalau iblis pada waktu itu tidak mau, karena merasa hebat, merasa diciptakan dari api. Jadi titik-titik itulah mulai muncul sampai saat ini. Iblis dengan anak turunnya setan dan sebagainya itu akan menggoda manusia. Nah, itu salah satunya masuk di dalam nafsunya manusia. Nah, diciptakannya manusia atau apa tujuan hidup kita sebagai manusia itu sebenarnya kembali sama seperti ini. Kalau Adam dulu itu diciptakan gagal, akhirnya diturunkan ke bumi. Gagal kan, digoda dengan setan, tergoda, sehingga diturunkan ke bumi ini. Ini adalah sama seperti kalau kamu ikut tes Sipenmaru, apa namanya? Itu zaman kita. Iya. Sipenmaru. Sekarang itu UMPTN. UMPTN ya. Ujian masuk perguruan yang saat tinggi. Ini itu gagal, kemudian besok diulang lagi seperti itu. Dan pada saat masuk, yaitu manusia ada di dunia, mulai ada ujian demi ujian. Kalau masuk di fakultas yang kita inginkan, ujian demi ujian harus kita lalui. Nah, ujian manusia hidup itu adalah sebenarnya salah satu variasi dari ketaatan kita. Variasi. Jadi ujian itu memang variasi. Ujian itu apa? Ya? Dinamika. Variasi atau dinamika atau yang selalu mengiringi kita. Ada ujian yang namanya musibah. Musibah itu bisa aja kecelakaan, tidak nyaman, sakit dan sebagainya, tidak punya harta, tidak punya anak. Semua itu ujian yang bentuknya bisa aja itu musibah. Kemudian ujian yang menyenangkan hati, ya
dapat rezeki, dapat suami yang soleh, dapat istri yang soleha, dikasih anak, keinginan punya anak laki dikasih, keinginan punya anak pandai dikasih. Nah, ujian-ujian seperti itu melalaikan juga sebagai manusia. Nah, itu salah satu atribut nanti manusia itu takwa enggak pada Allah Ta'ala. Jadi untuk menjadi lulus itu ibaratnya nanti dihisab itu yang perbuatan baik dan perbuatan buruk itu saling mengurangkan istilahnya. Kalau banyak perbuatan buruk berarti ya ya nanti ini muslim ya, yang muslim banyak perbuatan buruk ya bisa aja dia nggak masuk surga, bisa aja, haknya Allah. Kalau memang baiknya hanya sedikit, buruknya banyak, ya gimana itu kalau istilahnya innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya amal perbuatan baik mengurangi perbuatan yang buruk. Jadi perbuatan baiknya kecil, perbuatannya buruk besar, ya memang sama, tambah kurang itu seperti itu. Sehingga malah perbuatan baik itu hanya mengurangi buruk sedikit dan buruknya banyak, malah masuk neraka, seperti itu. Ketakwaan kita sebagai manusia diuji di situ oleh Allah Ta'ala dengan diturunkan para nabi, para rasul untuk membimbing manusia itu memahami tentang Allah. Hidup di dunia ini ujian. Semua orang tahu hidup di dunia ini ujian. Tapi pada saat mengaplikasikan, mengamalkan, ini kadang-kadang morat-marit. Umpama ada seorang yang dia dakwah, dia tahu tentang agama Islam, ya belum tentu itu sehari-hari dia bisa menjalankan aturan-aturan Allah. Sholat bisalah, puasa bisalah, baca Quran bisalah. Tetapi pada saat dihadapkan dengan istri, dengan anaknya, nah di situ bisa aja beliau itu terganggu. Jadi apa yang dia kerjakan, apa yang dia ketahui tentang ilmu-ilmu agama bisa aja memang tidak bisa dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa tidak bisa dikerjakan? Bisa aja pada saat dakwah itu ada kesombongan. Kesombongan pada saat dakwah dia lupa dakwahnya itu viral sehingga muncullah ujub, riak dan sombong. Sehingga dengan dakwah itu saya dapat sekian ratus juta, di situ ada kesombongan akhirnya. Nah, Allah akan melihat posisi ini. Itulah ujian yang harus dihadapi seseorang. Jadi sebenarnya hidup di dunia ini untuk ibadah atau untuk menghadapi ujian, Pak Ustadz? Lah kan jadi repot ini. General totalnya itu ibadah. Tapi isinya ujian tok ini, Pak Ustadz. Iya. Isinya ujian tok sebenarnya. Kalau enak-enak gitu hidup di dunia ini, nanti setelah mati apa bisa enak-enak juga, Pak Ustadz? Wah, ya belum tentu kan, itu kan bisa didata. Malaikat kan ada raqib sama atid yang kata para alim ulama itu ada di kanan, raqib, kiri, atid, itu kan nyadat setiap detiknya. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, itu betul-betul dicatat oleh malaikat, raqib dan atid. Sehingga nanti catatan Allah itu sangat jeli. Dia melakukan apa aja jeli. Nah, disitulah nanti orang yang bisa aja hidup di dunia, kemudian dia itu bergelimang harta, dia itu sedekah, tapi sedekahnya dia itu hanya untuk meningkatkan popularitas atau meningkatkan fulusnya, itu tetap malaikat itu paham. Yang mana dia untuk lillahi ta'ala, yang mana untuk mendapatkan fulus, mendapatkan uang, itu dilihat. Walaupun dia itu viral, Allah tahu itu viral hanya di dunia. Di akhirat tidak ada viral-viralan. Mana yang lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala berarti ada jalan untuk menuju bahwa dia itu terlihat taat pada Allah. Disitulah ujian dimulai, ujian demi ujian itu dimulai terus-menerus. Nah, inilah hati-hatinya kita. Makanya kita juga memahami wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyaklah ingat kepada Allah agar kamu beruntung. Banyak ingat kepada Allah Ta'ala setiap detik, mau ngomong, mau mikir, mau ngerjakan sesuatu itu selalu ingat Allah. Kalau kita disenggol, nggak usah marah. Kalau kita difitnah, biarin aja. Biarin, serahin sama Allah. Tahu kita difitnah.
nggak usah klarifikasi, biarin aja. Apalagi yang fitnah itu orang yang tahu agama, biarin aja. Dia tahu agama kok, tahu secara teori. Tetapi kalau dia fitnah, dia juga sama, mulut, otak, hatinya dia nanti akan di cross check dia. Itu saudaramu, kenapa kamu fitnah di tiap kamu ada di taklim, kamu fitnah dia. Tiap kamu di taklim, kamu fitnah dia. Kamu di taklim, kamu fitnah dia. Kamu sebarkan fitnah itu. Sehingga orang itu, pemimpin yang memfitnah itu, dia nanti juga masuk neraka beserta kelompok-kelompoknya tadi. Protes jamaahnya, majelisnya. Wahai Tuhan, dia yang mengajari saya, siksa yang pedih. Gantian yang pemimpinnya sama-sama di neraka. Kamu tidak tahu ilmunya, kamu tidak tahu apa-apa. Nah, ilmunya itu ilmu fitnah itu tadi. Dia tahu agama tapi tidak dipergunakan untuk berjalan di relnya Allah. Nah, akhirnya dia tetap masuk aja neraka. Walaupun sekarang dia tidak sadar, saya menyindir, tetapi dia tidak sadar, nggak apa-apa. Saya menyindir itu untuk apa? Agar paham. Kan gitu. Fahami semua orang. Termasuk nanti mamanya ada orang dia kerja di jalan, dia jadi owner, owner kontraktor. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia kaya, dia punya Mercy, semuanya Mercy, Maybach, apa itu ya? Kan gitu ya, yang paling tinggi itu ya. Kemudian dia punya macam-macam. Nah, di titik itu juga dilihat. Dia dulu itu pada waktu jadi kontraktor nyuri nggak? Dia bikin jalannya ditipisin, bagian yang tebel dikerokin, nanti sama konsultannya disuruh ngambil yang di sini. Kan seperti itu. Kok detail seperti itu? Nah, iya, memang. Saya harus cerita karena memang gitu. Yang dulunya eser beton itu yang kebesaran dihitung lagi. Oh, ini enggak cuma ini bisa seperti itu, diambil diganti yang kecil, yang gede ditimbang. Sehingga bisa lulus 500 ton keuntungan. Lumayan, itu berapa M itu ya. Nah, ini nanti ditanyain sama Allah, sehingga dari keuntungan 1 proyek, 2 proyek, sehingga dalam sekian tahun itu dia sudah menimbun berapa puluh miliar, dijadikan tanah, dijadikan rumah untuk makan istri, untuk makan anaknya. Ini ditanyain sama Allah Ta'ala. Dan bagaimana itu bisa menjadi ketaatan? Itu sama, nanti di neraka, dia akan masuk neraka karena dengan harta-harta yang haram. Itu ujian dia pada saat dia bekerja, pada saat jadi kontraktor. Walaupun dia itu pada saat sudah pensiun, dia cuma di subuh sudah di masjid, dia azan, kemudian duhur dia azan, asar dia azan, sampai isya azan, hidupnya dia di masjid. Apakah seperti itu dia bisa nanti mendapat ampunan dari Allah? Nanti dulu, ampunan yang mana? Belum cukup itu Pak Ustadz ya? Kalau dia tobat pada Allah Ta'ala, tobat yang mana? Karena yang dikerjakan banyak. Tobat pada istrinya yang selalu dosa, tobat karena dia kepada anaknya, tobat kepada orang-orang yang dijanjiin, besok nikah sama saya, nggak jadi, itu kan harus beda lagi itu. Tobat orang yang dijolimi. Tobat pada orang dijolimi, ya kan? Tobat pada negara, karena uang yang diambil bisa aja itu uangnya negara, gimana tobatnya? Uang rakyat ya. Uang rakyat itu sulit untuk menyelesaikan itu. Jangan dianggap gampang. Gimana coba kalau sudah begitu? Gimana dia walaupun dia tiap hari itu dia di masjid, belum tentu itu diampuni. Kata orang, kelihatan di mata orang aja, wah bapak ini baik. Iya, itu kan mata manusia. Mata Allah enggak. Mata malaikat enggak. Itu tetap tercatat sangat rapi sekali. Itulah yang harus kita perhatikan. Kita dianjurkan untuk ingat kepada Allah Ta'ala itu setiap detik. Dia mau ngomong, dek ada yang bisa disimpan, itu ngomong itu langsung, wah nyuri nih saya. Itu langsung, nggak jadi dek. Emang pernah ada yang begitu? Mana? Jadi tidak boleh. Makanya pada saat orang diciptakan oleh Allah Ta'ala di dunia itu untuk apa? Ya memang untuk mengejar ketakwaan pada Allah Ta'ala. Seperti itu.
Sehingga jangan sampai kita itu nanti digolongkan orang-orang yang macam-macam, termasuk fasik, membanggakan harta, membanggakan pekerjaan, membanggakan ayahnya, nasabnya, dan sebagainya. Itu kan memang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena itu termasuk kafir. Makanya kita harus belajar serius. Ada jin juga disuruh bertakwa pada Allah Ta'ala. Lah, kita sendiri manusia Islam itu kadang-kadang lucu. Ada orang kesurupan, jinnya dimaki-maki agar dia mau menyembah Allah. Lah gimana? Dipaksa ya. Dipaksa. Lah itu lucu. Nah, itu cara Nabi bukan. Bukan kalau saya jawab. Rasul nggak seperti itu. Bukan. Saja bukan. Jadi kalau ada orang seperti itu, bukan ajaran Rasul. Ajaran nafsunya dia sendiri. Karena yang jin-jin itu kalau yang saya nangani yang kesurupan diajak ngomong halus mau. Dan yang jelas pada saat saya itu bertanya, kamu mau menjadi jin muslim? Dia jawab, mau Ustadz. Itu langsung sadar kok orangnya. Loh ini bener nih, bener. Berarti pada waktu saat dia itu ikrar mau menjadi jin muslim, dia jawab mau, itu ikrar, dia pasti lepas dari santet itu, dari tubuhnya manusia itu. Itu normal kok. Tapi kalau ada jin santet ngomong, kamu mau jadi muslim? Mau, tapi masih itu bohong. Berarti kenapa? Dia dipaksa. Yang maksa, yang ngomong itu. Enggak, kalau saya tangani biasa. Dan saya nggak pernah kejam dengan jin. Karena apa? Dia sama, jin itu juga makhluk. Sehebat-hebatnya sama, anggap aja jin itu seperti harimau. Mau bagaimana kita nangani harimau? Dilembutin atau dikasari gitu. Nah, kan gitu ya. Itu dikasih daging biar dia mau jinak. Ya sebenarnya seperti itu. Nah, inilah yang harus kita sadari, bahwa belajarlah kita dekat sama Allah Ta'ala di semua detik. Apapun bentuknya. Bagaimana caranya untuk menghindari perasaan berat dalam menghadapi ujian di hidup di dunia ini, Pak Ustadz? Menghadapi hidup di dunia itu juga setan, sama aja. Bagaimana caranya untuk menetralisir atau mengatasi itu? Karena itu orang tersebut atau kamu itu memang nggak paham bahwa hidup di dunia itu memang tidak boleh mengeluh. Kalau orang itu bisa punya pikiran berat, berarti dia itu ada mengeluh. Mengeluh dengan bersedih beda ya Pak Ustadz ya? Mengeluh sedih itu, bersedih itu nanti, dari mengeluh itu nanti ada tahapan sedih. Sedih nanti ada tahapan lebih tinggi lagi, namanya putus asa. Yang akhirnya nanti ada skizofrenia yang disuruh di sini bunuh diri. Yang akhirnya sering kedapatan orang loncat dari apartemen, itu salah satunya skizofrenia itu. Seperti itu. Mengeluh itu termasuk nafsu juga? Nafsu. Berarti nafsu itu yang harus ditekan, seperti itu? Iya, memang yang salah satu peperangan yang tersulit itu kan perang terhadap hawa nafsu. Cara awal, cara mudah awal, pertama kali untuk bisa menekan nafsu harus seperti apa? Pertama kali harus belajar agama dengan baik dulu. Ilmu agama harus tahu dulu. Nah, baru kemudian dijelaskan titik ini nafsu, kemudian nafsu ini akan berhubungan di pekerjaanmu, di rumah tanggamu, di lingkunganmu. Nah, di situ harus dijelaskan. Kalau enggak hanya cerita aja nafsu itu adalah setan, nafsu jelek itu adalah setan. Ya ngomong aja semua orang juga tahu, anak SD pun tahu. Betul. Kan enggak dijelaskan nafsu yang bagaimana. Sehingga orang keluar dari majelis itu ya masih aja begitu. Coba saya tanya, dulu waktu kamu masih aktif kerja, kan banyak kajian-kajian. Banyak ya? Ya betul Pak. Mana yang ingat? Nggak ada. Nggak ada. Nggak tahu yang mulia. Ya. Mana yang ingat? Enggak. Karena kajian yang diberikan itu nggak berhubungan dengan kerjaannya, jadi lebih mengutamakan kerjaan waktu itu ya Pak Ustadz ya, sehingga nggak ada yang Iya, rata-rata kalau orang-orang pendakwah, rata-rata, nggak semua orang pendakwah itu kalau sudah dimintain ngisi di instansi, biasanya mengangkat instansi. Lawang dibilang itu yang penting kita sudah sholat pasti jaminannya surga. Lagi mana lagi kan sudah, yang penting kan sudah sholat. Ini itu kan memang Ya waktu jangan, ya sholat itu tidak menjadi patokan, tetapi boleh walaupun tidak salah.
Kalau ini kan ada dalam Quran, celakalah orang Iya, yang betul. sholat. Iya. Kalau dia sehari-hari menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang-orang miskin, lah kan jelas. Nah, itu berarti sholat itu tidak menjadi jaminan. Berarti ada disuruh oleh Allah Ta'ala berbuat baik. Makanya kita harus, sehingga pada saat orang itu atau kita itu sudah sholat, nggak ada kesombongan. Karena oh ya saya belum banyak memberikan nafkah pada saudara saya, kan seperti itu. Oh saya juga tidak boleh saya menghardik saudara saya yang yatim. Oh ya saya belum ngasih sedekah kepada ibu bapak saya. Lah kan begitu. Sehingga kita itu tambah tunduk. Bukan sholatnya kita dibanggakan, selesai orang itu sholatnya dibanggakan, selesai dia. Sholat itu sama seperti orang bersedekah. Orang bersedekah itu ibarat tangan kanan itu memberi, tangan kiri nggak melihat. Sama sholat itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Kalau berjamaah ya tahu ya dengan majelis itulah ya, dengan jamaah itu. Tapi kan nggak ada kemudian keluar itu terus kita di sini itu saya yang ahli jamaah kan gitu ya. Kalau sudah ya memang ada orang seperti itu ya sudah selesai dia hidupnya. Walaupun dia merasa nggak capek sholat, tapi selesai dia nanti dia di akhirat. Dia akan dinilai oleh Allah Ta'ala, dan itu lebih jeli daripada mata manusia. Jadi semua perbuatan baik, semua ibadah, kalau dia itu ada ujub, ada riya, selesai. Apalagi sombong, selesai dia sudah. Makanya itu juga diceritakan. Tidak boleh sombong, karena akan menghabiskan amal-amal soleh. Berat sekali ya, Bang Ji. Ya harus dikerjain. Ya semakin tahu agama, semakin orang terasa berat. Tapi kalau kita tahu agama dikerjakan setiap hari, ya insya Allah nggak ada berat lah, biasa-biasa aja. Kalau merasa berat itu kan karena keinginan kita nggak terpenuhi aja. Sebenarnya kan hanya itu aja. Kalau terpenuhi ya menjadi nggak berat, tapi menjadi ujub, riak dan sombong lah, kan begitu. Apakah menghadapi ujian itu juga merupakan ibadah, Pak Ustadz? Menghadapi ujian itu belum jadi ibadah. Itu baru jalan dipertemukan. Kamu naik kendaraan ketemu sama, nanti akan ketemu dengan orang ngebut, orang berhenti mendadak, kan begitu. Oh iya. Kamu mau selesaikan bagaimana dengan orang berhenti mendadak atau yang ngebut? Kan belum kamu. Jadi baru bayangannya aja nih. Iya. Dia sudah menjadi ibadah kalau sudah ada satu keputusan yang keluar dari diri kita masing-masing. Ya, seperti ada itu. keputusan solusi menyelesaikan ujian itu yang mengacu kepada yang syariat. maju pada syariat. Aduh berat. Begitu juga Ustadz, kalau orang menuntut ilmu agama terutama nih, apakah itu udah dikatakan amal soleh walaupun dia belum kerjakan? Kan dia hafal ilmunya kan itu kan ke atas izin Allah aja. Menuntut ilmu untuk apa dia? Menuntut ilmu agar untuk apa dia? Umpamanya untuk dakwah. Pada saat dia dakwah, ada nggak dia ujub riya di titik dakwah itu? Memang dia ada dakwah, tapi pada waktu dakwah dia seneng. Wah, majelisku banyak. Wah, orang-orang seneng. Wah, di sini lupa bahwa ilmu yang dia terima itu adalah titipan dari Allah Ta'ala. Bukannya tawadhu, tapi malah merasa hebat. Sehingga pada saat orang sudah mengenal dia menjadi arogan, merasa benar, merasa menang, tidak mau melihat saudara yang lain. Ya selesai. Berarti ilmu itu bisa menuntut seseorang karena nggak diamalkan? Iya. Sebentar dulu, ilmu yang mana dulu nih? Ilmu agama tadi. Lah, kalau orang yang menuntut ilmu agama itu akan mempunyai ibadah yang baik gitu kira-kira. Lalu seperti saya ini bagaimana? Saya kan kuliahnya bukan kuliah agama, Pak Ustadz. Makanya yang dinamakan oleh Allah Ta'ala itu adalah takwa. Bukan menuntut ilmu apapunnya. Itu menjadi salah satu alat saja. Alat jalan menuju takwa.
Sebenarnya Ustadz, yang dinamakan menuntut ilmu menurut saya bukan di tempat-tempat sekolah, perkuliahan dan lain, apapun yang kita terima sebagai ilmu itu dikatakan ilmu, gitu kan? Betul. Nah, contoh kita belajar ilmu tentang sholat, hanya sebatas tahu tapi nggak dikerjakan sholatnya, itu berarti ilmu itu menuntut kita nanti. Iya, ya, bukan ilmu menuntut. Bagaimana istilahnya? Berarti ilmu itu punya roh kalau dia nuntut nanti. Ya, pertanggungjawabannya jelas. Istilahnya menuntut ya. Insya Allah seperti itu. Makanya kita juga betul Haji J tadi. Jadi kalau seseorang itu punya ilmu dan itu baik dan itu ada dalam Quran, Sunnah, hadis, kerjakan aja. Apa aja ilmu, jangan suuzon, kerjain aja setiap hari. Kemudian jangan marah, kerjain aja setiap hari. Kemudian amalkan istighfar, Rasul menjalankan, kerjain aja. Bertasbih, kerjain aja. Sholat, kerjain. Puasa, kerjain. Baca Quran, kerjain. Baca Quran itu kan tidak cuma bacanya, artinya itu yang kita perlukan, itu juga artinya itu. Sehingga kita ngerti, sehingga itu akan menjadi amal nantinya. Ada cerita tentang Fir'aun. Lah, kita harus mempunyai ilmu, jangan seperti Fir'aun. Tapi kita sering menghujat Fir'aun. Padahal kita sendiri ada, manusianya itu sendiri ada sifat-sifat Fir'aun. Kalau Fir'aun merasa dirinya Tuhan, manusia apa? Loh, banyak. Manusia itu kalau sudah ngomong dia itu dulu kalau nggak saya tolong, lah itu dia sudah menuhankan dirinya. Sama. Pak Ustadz, kalau saya mencoba untuk memahami dan mencoba untuk menjalankan apa yang Pak Ustadz sampaikan, apakah saya sudah termasuk dalam golongan orang yang belajar agama, Pak? Iya, belajar seperti itu. Karena memang belajar itu harus mendengarkan, kemudian difahami. Jadi belajar itu memahami, kemudian diaplikasikan setiap hari. Kalau hanya cuma lewat, ayat Quran itu hanya disampaikan, biasanya lewat karena jarang dijelaskan. Walaupun ada sih yang jelasin teman-teman dakwah itu, tapi jarang, hanya lewat aja, ya sudah. Termasuk merugi, walaupun yang diberikan adalah ayat-ayat Allah sebenarnya. Nah, itu merugi, kenapa? Karena dia menjelaskan pada jamaahnya hanya sekedar lewat, malah yang mantap didengarkan jamaahnya malah yang lucu, yang malaikat nggak bisa bikin kunci pintu, tidak bisa bikin anak kuncinya, seperti itu yang lucu. Nah, itu yang terekam oleh para jamaah, sehingga pada saat dia melemparkan ayat Quran nggak akan digubris, karena jamaahnya, mindset jamaah itu juga tergantung hati. Kalau memang dia mau belajar kepada ustadz yang baik, dia akan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada ustadz yang baik. Tapi kalau dia hanya cuma ustadz yang lucu itu seperti dagelan, ya orang yang datang ke situ ya ingin melihat dagelan Islam. Tidak mempunyai nilai ibadah jadinya Pak Ustadz ya? Ya, di hadapan bisa Allah aja. ya, di hadapan Allah. Kalau mamanya dinilai dari semua yang dia sampaikan, ya bisa aja ada satu Minus jadinya Pak Ustadz ya. Ada satu dua yang ibadah tapi banyak yang enggak, ya rugi. Walaupun viral, viral itu kan di dunia. Dan viral itu di dunia dia sombongkan. Nah, selesai sudah. Gitu-gitu aja cara menilai. Sehingga kita mau cari viralnya atau cari orang itu mendengarkan, bisa paham tentang surga itu bagaimana, menuju surga itu bagaimana. Itu yang sulit. Apakah itu bisa dikatakan juga bahwa ruginya orang-orang yang sholat ya, seperti yang menyampaikan seperti itu Pak Ustaz? Ya, salah satunya bisa aja. Masya Allah, karena Masya Allah. sholat itu hanya 5 menit. Iya, sudah gitu rugi lagi dengan perkataan yang salah seperti itu Pak. Astagfirullahaladzim. Jangan seperti itu. Ya, mudah-mudahan manfaatlah. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya tentang untuk apa kita hidup di dunia. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya, ya Bang Ji.
dan juga untuk para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jangan pernah lengah atau jangan pernah terbuai oleh ujian-ujian yang enak, yang tidak enak. Tetap kita harus semangat mengacu kepada syariat Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.